Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Rafidania. Di sini saya akan membahas mengenai kesalahan berbahasa dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ialah salah satu bahasa yang dipelajari di Indonesia dan sekaligus sebagai bahasa kedua. Sebagai bahasa kedua, bahasa Arab ini masih dianggap sulit. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim dan kitab sucinya ialah Al-Quran yang berbahasa Arab. Kesulitan menggunakan bahasa Arab ini disebabkan karena bahasa Arab dan bahasa Indonesia merupakan dua bahasa yang tidak sama. Misalnya, dari segi bunyi, sebagian orang akan sulit melafalkan sebagian bunyi dalam bahasa Arab yang tidak dijumpai dalam bahasa Indonesia, seperti huruf tha, ha, kha, dzal, dan lain sebagainya. Dengan adanya perbedaan dari bahasa pertama dan bahasa Arab sebagai bahasa kedua, maka sering didapati kesalahan berbahasa. Lalu apa sih itu kesalahan berbahasa? Kesalahan berbahasa adalah penyimpangan yang disebabkan karena ketidakfahaman pembelajar terhadap kaidah atau sistem bahasa sasaran. Nah, di sini sehingga diperlukan adanya analisis dari kesalahan. Analisis kesalahan merupakan kegiatan mengungkap kesalahan berbahasa yang ditemukan pada keterampilan berbicara dan tulisan. Antara pengajar dan pembelajar bahasa harus sama-sama mengetahui kesalahan berbahasa yang dilakukan. Kenapa? Hal tersebut digunakan untuk meningkatkan suatu kualitas dari pembelajaran. Nah, kesalahan berbahasa ini ada 4. Yang pertama, kesalahan fonologi, kedua, kesalahan morfologi, ketiga, kesalahan sintaksis, dan yang keempat adalah kesalahan semantik. Lalu apa sih maksud dari masing-masing kesalahan tersebut? Akan saya jelaskan. Yang pertama adalah kesalahan fonologi. Apa itu fonologi? Fonologi dalam bahasa Arab disebut sebagai fonologi. Yang mana fonologi ialah suatu cabang dari ilmu linguistik yang membahas tentang bunyi menurut fungsinya. Berdasarkan penekanan kata fungsional, fungsi, maka bisa diambil kesimpulan bahwa fonologi itu ilmu linguistik yang membahas tentang bunyi-bunyi bahasa yang bisa dilihat dari fungsinya untuk membedakan suatu makna leksikal dalam suatu bahasa. Sehingga kesalahan fonologi itu merupakan kesalahan yang berkaitan dengan bunyi-bunyi bahasa. Nah, adanya perbedaan dari bunyi-bunyi bahasa ini bisa membedakan suatu makna. Misalnya kita ambil contoh, Zaidun yastari at-ta'ama. Zaidun yastari at-ta'ama. Nah, penggunaan sin di sini kurang tepat karena makna yang dimaksud adalah Zaidun membeli makanan, yang mana yang tepat menggunakan huruf shin tebal. Zaidun yashtari at-ta'ama. Di sini banyak orang-orang melakukan kesalahan karena antara huruf sin dan shin itu biasanya dilafalkan dengan cara yang sama. Padahal kedua huruf ini ada perbedaan, yaitu sin yang dibaca dengan tipis, lebih tipis, dan shin itu dibaca lebih tebal atau sya. Sehingga yang tepat adalah Zaidun yashtari at-ta'ama. Berikutnya adalah kesalahan morfologi. Apa itu kesalahan morfologi? Pertama kita bahas dulu terkait morfologi. Morfologi ialah kajian linguistik tentang perubahan kata dan bagiannya secara gramatikal untuk mendapatkan makna yang berbeda di setiap perubahannya. Nah, biasanya kita sebut dengan ilmu shorof. Sehingga kesalahan morfologi itu adalah kesalahan yang berkaitan, kesalahan dalam pemilihan afiks, penggunaan kata ulang, kesalahan penyusunan kata majemuk, dan salah memilih bentuk kata. Saya ambil contoh di sini, Ahmadu tahmilu as-surata 'alal Facebooki. Ahmad mengunggah foto di Facebook. Nah, penggunaan kata tahmilu di sini kurang tepat. Kenapa? Karena
tahmilu mengandung dhamir hiya, sedangkan Ahmad ini merupakan harusnya menggunakan dhamir huwa. Sehingga pembetulan yang tepat adalah Ahmadu yahmilu menggunakan huruf ya. Ahmadu yahmilu as-surata 'alal Facebooki. Nah, di sini kita ketahui bahwa kesalahan morfologi ialah yang berkaitan dengan perubahan kata. Nah, tahmilu merupakan menggunakan dhamir, mengandung dhamir hiya, sedangkan yahmilu ini menggunakan mengandung dhamir huwa, sehingga peletakan yang tidak tepat akan mengubah suatu makna dan akan menjadi kesalahan berbahasa, yaitu kesalahan morfologi. Berikutnya adalah kesalahan sintaksis. Apa itu kesalahan sintaksis? Kesalahan atau penyimpangan struktur frasa, klausa, atau kalimat serta ketidaktepatan dalam pemakaian partikel. Dalam bahasa Arab ini merupakan meliputi kesalahan dari segi i'rab, ya. Kita mengi'rab, yaitu harokat akhir huruf pada setiap kalimat sesuai dengan kedudukan dan tarkibnya. Kita ambil contoh seperti yang tadi, yaitu Ahmadu yahmilu as-surati 'alal Facebooki. Nah, di sini kita kaji dulu strukturnya. Ahmadu merupakan fa'il, kemudian yahmilu adalah fi'ilnya, dan as-surati merupakan maf'ul bih. Tetapi harokat di akhir kata di sini yaitu kasroh tidak tepat karena maf'ul bih itu cirinya adalah nasab. Dan nasabnya dengan fathah, sehingga pembetulan yang tepat adalah Ahmadu yahmilu as-surata 'alal Facebooki, yaitu menggunakan harokat fathah di akhir kata as-surata. Nah, itu dia kesalahan sintaksis, yaitu kesalahan yang meliputi segi dalam segi mengi'rab. Berikutnya adalah kesalahan semantik. Kesalahan semantik ialah kesalahan dalam pemakaian kata yang tidak atau kurang tepat. Dalam bahasa Arab ini meliputi kesalahan dari segi makna atau arti dan kalimat. Sebagai contoh, ankahtu ibnati ma'aka. Aku menikahkan putriku dengan bersamamu. Nah, penggunaan ma'a di sini kurang tepat. Karena artinya aku menikahkan putriku bersamamu. Ya, sedangkan yang betul adalah aku menikahkan putriku denganmu seharusnya. Sehingga penggunaan yang tepat adalah menggunakan huruf bi, menjadi ankahtu ibnati bika. Aku menikahkan putriku denganmu. Nah, ya, bukan bersamamu. Sehingga ungkapan yang ketat menggunakan bika, ankahtu ibnati bika. Nah, itu tadi kesalahan, macam-macam kesalahan berbahasa. Tadi apa? Kesalahan berbahasa ialah kesalahan yang disebabkan karena ketidakfahaman pembelajar terhadap kaidah suatu bahasa. Nah, tadi dalam bahasa Arab, kesalahan tersebut dibagi menjadi 4. Ada kesalahan fonologi yang berkaitan dengan bunyi, kesalahan morfologi yang berkaitan dengan perubahan kata, kemudian ada kesalahan sintaksis yang berkaitan dengan i'rab, dan kesalahan semantik yang berkaitan dengan pemilihan suatu kata. Nah, sekian pemaparan atau penjelasan saya terkait materi kesalahan berbahasa dalam bahasa Arab. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.